Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mundibin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abuhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Permohonanmu karena mengharapkan sesuatu darinya seolah-olah menyuruh dan mendikte Allah, dan seolah-olah Allah lalai memberi hambanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke hariban alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada saat yang berbahagia ini Al-Faqih akan membahas suatu makalah wa talabu kalau ghaibatun anka anhu. Wallahu alam bi haqiqatil murad. Permohonanmu karena mengharapkan sesuatu darinya dari Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menyuruh dan mendikte Allah, dan seolah-olah Allah lalai memberi hambanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, kita berdoa kepada Allah. Kadang-kadang kita berdoa itu pengen khasiat dari doa tersebut. Secara umum manusia berdoa kepada Allah karena ada intisari dari doa itu, punya khasiat dari doa itu. Umpamanya kalau kita membaca surat Waqiah, maka Allah akan mempermudah rezekinya. Kalau kita membaca surah, membaca salawat, mau salawat nariyah, mau salat fatih, Allah akan mempermudah rezekinya. Kalau kita membaca salawat bil qulub, Allah akan menyehatkan dirinya. Dan begitu juga amalan yang lain yang merupakan khasiat doa tersebut. Kadang setiap orang itu berdoa dengan khasiatnya. Jadi seolah-olah kita itu dengan cara seperti itu adalah mendikte Allah. Dan seolah-olah Allah lalai mengabaikan, seolah-olah Allah lalai memberi hambanya. Padahal Allah walaupun tidak dipinta oleh kita, maka Allah pasti menijabah. Oleh karena itu Allah mengijabah doa bukan karena doa itu berkhasiat, tapi Allah mengijabah doa itu karena Allah ridho kepada orang tersebut. Jadi kalau umpamanya kita menjadikan doa itu berkhasiat, punya kelebihan, doa itu berarti kita sama dengan mendikte Allah. Allah takut dengan doa, Allah kalah dengan doa. Seolah-olah kita mendikte Allah, Allah takut dengan doa kita karena kita bisa menyuruh Allah dengan khasiat doa tersebut. Padahal Allah memberikan kepada kita itu adalah ridho, karena Allah ridho kepada kita. Maka dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang beriman meminta dengan berdoa kepada Allah, maka doanya akan mendapat ijabah Allah. Orang-orang yang tidak beriman juga meminta, cuma orang yang tidak beriman itu akan mendapatkan istidraj dari Allah.
istidad itu orang disungkun sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia pinta itu Allah akan berikan tanpa memperhatikan kebaikan dari dia sendiri. Mau dia dekat dengan Allah, mau dia setelah dijabah doanya, istidad itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu, hajat dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia sebagai orangnya itu dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah, Allah tidak perhatikan. Berbeda dengan ijabah doa. Allah mengijabah doa kita itu Allah karena Allah ridho kepada kita. Maka karena doa itu diijabah bukan karena khasiat tapi karena Allah ridho, maka ada tanda-tandanya bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia akan dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Berbuat yang pertama dan kebaikan, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa belajar menggali ilmu agama. Mungkin dia minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya rezeki. Mungkin dia meminta kepada Allah, ya Allah, berilah saya jodoh. Mungkin dia meminta kepada Allah, berilah ilmu yang luas. Tapi ternyata Allah memberikan ijabahnya bukan hajatnya. Dengan rezeki yang banyak, dengan pangkat yang tinggi, belum tentu itu yang dijabah oleh Allah. Tapi Allah diberikan oleh Allah itu keridhaan Allah dengan cara dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Apa kebaikan itu? Yang pertama, orang yang diridhai Allah akan senantiasa berbuat baik melalui belajar. Belajar, orang banyak yang tidak pernah belajar, tapi dengan doa kita tidak pernah minta untuk bisa belajar, bisa menghadiri majlis taklim. Tapi dengan berdoa Allah akan menggerakkan hati kita untuk berbuat kebaikan, yaitu belajar. Kata Allah dari hadis Nabi, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, orang itu orang baik, maka dia akan diberi pemahaman dalam agamanya. Maka orang yang baik itu diantara tandanya adalah orang yang diridhoi oleh Allah itu dia semangat untuk belajar. Padahal dia tidak meminta untuk belajar. Allah kita minta doa, hajat kita untuk dapat rezeki, ternyata Allah diberikan kebaikan kita itu untuk bisa belajar, karena amaliyah ibadah itu tidak akan diterima kalau tidak belajar. Jadi Allah ingin kita dulu dekat dengan Allah dengan cara kita belajar, kita menghadiri majlis taklim, kita bersama dengan para alim ulama, menghadiri para orang-orang soleh. Yang kedua, orang yang diridhai Allah akan diberikan kebaikan, dia akan dipermudah oleh Allah dalam melaksanakan ibadah. Tidak pernah meminta, jarang orang yang meminta kepada Allah, ya Allah, berilah saya untuk senantiasa beribadah, sholat sunnah, sholat witir umpamanya, istiqomahkan ya Allah saya untuk sholat tahajud, istiqomahkan Allah ya untuk melaksanakan puasa Senin Kemis, istiqomahkan ya Allah saya untuk bisa membaca Al-Quran. Jarang orang yang meminta seperti itu. Tapi dengan berdoa seperti tadi, kita meminta hajat, Allah belum kabulkan hajat kita, yaitu rezeki kita, pangkat kita, belum. Tapi Allah bukakan dulu kebaikan, yaitu dengan cara dia rajin beribadah. Dia minta rezeki, tapi Allah tunjukkan belajar ibadahnya, rajin ke masjidnya, rajin berjamaahnya, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya, rajin melaksanakan tahajudnya, rajin puasa Senin Kemisnya, dan amalan yang lain. Allah bukakan hidayah kepada dia. Padahal dia berdoa bukan untuk meminta
Ibadah tidak pernah jarang orang yang meminta untuk diberikan ibadah. Dia minta masalah rezeki, masalah pangkat, tapi Allah kabulkan dulu dengan masalah kebaikan dulu. Itu Allah yang diridhoi, orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis baginda Nabi pernah bersabda, "Ma taqarraba ilayya bin nawafil abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Faida ahbabtu kuntu sami'u alladhi yasma'u bi, wa basaru alladhi yubsiru bi, wa yadu alladhi yubtishu bi, wa rijlahu alladhi yamshi bi." Seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu sunnah, amalan yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Ketika Allah mencintai hamba tersebut, maka kata Allah, aku yang akan menjadi pendengaranmu, aku yang akan jadi penglihatanmu, aku yang akan menjadi tanganmu, aku yang akan menjadi kakimu. Dalam artian orang yang dicintai oleh Allah, dia tidak akan bermaksiat karena dapat hidayah matanya. Dia tidak akan mendengarkan kemaksiatan karena telinganya sudah dicintai oleh Allah. Tangannya akan berbuat kebaikan karena tangannya dapat hidayah dari Allah. Kakinya akan melangkahkan kepada kebaikan karena kakinya dilangkahkan oleh Allah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melaksanakan amaliyah nawafil, orang yang berdoa tidak pernah minta kepada Allah. Jarang orang yang berdoa kepada Allah untuk senantiasa melaksanakan ibadah, jarang. Tapi dengan mendoa, padahal kita mintanya hajat dunia, Allah kasih kamu dulu rajin sholat dulu, sholat sunnah dulu, puasa sunnah dulu, rajin ke masjid dulu, rajin sedekah dulu, rajin zikir dulu, rajin baca Quran dulu. Itu ya. Sehingga seperti itu Allah akan jadikan panca indera kita itu menjadi suatu kebaikan penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'ataitahu. Apabila dia orang yang melaksanakan nawafil tersebut meminta, Allah akan kasih. Wa in ista'adani la'idlahu. Apabila dia meminta supaya dilindungi Allah, Allah akan melindunginya. Itulah orang yang diridhai Allah, melaksanakan, Allah bukakan pintu kebaikan dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, orang yang diridhai Allah akan melaksanakan kebaikan bukan hanya belajar, bukan hanya beribadah secara mahdoh, tapi dia akan melaksanakan ibadah secara sosial. Bukan hanya ritual, tapi akan diberikan hidayah supaya dia bisa beribadah sosial. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak disebut orang yang beriman kepada Allah, tidak disebut beriman salah seorang dari kamu kecuali dia telah mencintai saudaranya. Maka kalau kita merasa diri kita beriman, maka tidak cukup dengan ibadah ritual kepada Allah, tapi kita harus mencintai sesama kita dengan ibadah sosial. Ilmunya ditebarkan kepada umat, hartanya dikasihkan kepada fakir miskin, tenaganya digunakan untuk berjihad, berjuang di jalan Allah untuk kemaslahatan umat. Itulah sosial, ibadah sosial. Itulah tanda orang yang diridhai Allah. Dia tidak pernah berdoa supaya dia bisa beribadah sosial, tidak pernah. Tapi dengan dia meminta kepada Allah hajat kita itu, karena Allah akan menjawab doa dengan cara Allah meridhai dia, dia akan diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi tanda orang yang di Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu akan senantiasa berbuat, dipermudah untuk berbuat kebaikan. Lalu yang kedua, orang yang
diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dia akan sabar dengan ujian. Wa nabluwannakum bisyai'in min khawf wal-ju' wa naqsin minal amwal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan meyakini ujian adalah cara Allah meningkatkan derajat manusia. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, innal abda idza sabaqat minallah manzilatan lam yabdugha bi amalihi ibtalahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi maladihi thumma sabaru ala dzalika hatta yablughahu al manzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia itu, orang akan disegani, akan mendapat tingkatan derajat di depan manusia walaupun di depan Allah Subhanahu wa taala itu dengan memperbanyak ibadah. Orang soleh itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ini dia tidak pernah, amal solehnya biasa-biasa saja. Sholatnya biasa, puasanya biasa, zakatnya biasa, tidak ada kelebihan dari orang lain. Tapi dia akan dapat derajat di Allah di hadapan Allah itu dengan apa? Dengan kesabarannya. Karena kesabaran itu bisa meningkatkan derajat. Sesungguhnya seorang hamba apabila ingin hamba diangkat derajatnya, maka dia akan memperbanyak amal. Tapi umpamanya dia tidak bisa memperbanyak amal, maka Allah akan coba uji Allah dengan apa? Bijasadihi, dengan jasadnya. Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan kekurangan-kekurangan jasad itu. Bertahun-tahun dia di rumah sakit, tidak bisa melaksanakan tugas. Dia ibadahnya biasa. Tapi Allah pengen mengangkat derajatnya, kasihlah penyakit. Setelah sabar dengan penyakitnya, nanti Allah angkat derajatnya. Au fi malihi, Allah akan uji dengan hartanya. Hartanya habis. Aslinya kaya jadi miskin. Allah uji dengan hartanya. Setelah sabar dengan hartanya, Allah uji dengan hartanya, lalu akan Allah angkat tingkatan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au fi waladi, atau Allah akan uji dengan anak-anaknya. Allah kasih anak-anak dengan ujian. Banyak anak-anak yang tidak soleh, anak-anak yang bandel. Orang tuanya diuji dengan anak yang bandel, berdoa sudah, mendidik sudah, tapi anaknya tidak bisa baik-baik. Itu Allah uji dengan anaknya. Fi waladi, sabar. Tsumma sabarahu, lalu dia sabar, lalu Allah angkat derajatnya sehingga dia mendapatkan derajat yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin yang baik itu adalah yang diridhai Allah, dia sabar akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah derajat semakin sulit ujian. Bagaikan pohon kelapa. Kalau pohon kelapa semakin tinggi, maka semakin angin kencang menghembusnya. Kalau pohon biasa-biasa ya ditepeng dia tidak terlalu tinggi, ya biasa, angin biasa-biasa. Dalam arti ketika derajat kita diangkat oleh Allah, maka ujian, cobaan akan terus bertubi-tubi. Kalau kita sabar dengan ujian, maka Allah akan angkat derajat kita. Itu yang nomor ketiga. Terakhir, ketika berdoa orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan dikasihkan ketenangan.
keyakinan janji Allah bahwa Allah akan mengijabah doanya. Allah mengijabah doa itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Kaifa yurid, laisa kaifa turid. Bagaimana kehendak Allah bukan kehendak kamu. Bedanya dengan istidraj, bagaimana kehendak kita. Umpamanya naudzubillah, orang-orang yang mensyirikkan Allah, pengen hartanya berlimpah, dia datang ke gunung-gunung, memuja laut, memuja matahari, memuja iblis. Allah memberikan istidraj, tapi dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu istidraj. Beda dengan ijabah doa. Kaifa yurid, bagaimana kehendak Allah. Karena Allah lebih tahu kondisi diri kita. Maka kita harus memasrahkan diri kepada Allah. Ya. Maka orang yang diijabah doanya itu diantaranya tadi yang terakhir, yaitu akan mendapatkan ketenangan hatinya. Dia itu tidak bisa apa-apa, tapi Allah lihat ini orang biasa-biasa, rumahnya sempit tapi hatinya lapang. Gitu. Kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rasulullah dapat ketenangan di rumahnya. Padahal rumah Rasulullah sangat sempit. Bukan rumahnya yang sempit Rasul itu, karena hatinya sempit. Banyak orang yang rumahnya besar tapi tidak betah di rumah karena hatinya sempit. Tapi banyak orang yang rumahnya biasa-biasa, gubuk, tapi dia betah di rumah karena hatinya lapang. Karena itu dengan berdoa kepada Allah, maka nanti Allah akan memberi ketenangan. Tanda apakah kita sudah tenang? Maka ada tanda-tandanya. Tandanya orang yang tenang hidupnya adalah orang itu akan tidak pernah iri kepada orang lain. Akan dihilangkan penyakit hasud. Hasud itu iradatu ala zawal nikmatil ghaib. Menginginkan hilangnya nikmat yang ada di orang lain. Kita dapat punya nikmat, orang lain punya nikmat, tapi kita pengen orang lain hilang nikmatnya. Dalam artian, kalau kita susah, kalau orang lain susah, kita suka bunga. Kalau orang lain gembira, kita susah. Itu orang hasud. Orang yang tenang hidupnya itu, kalau lihat orang lain gembira, merasa gembira, bahagia, merasa bahagia. Kalau orang lain merasa duka, kita juga berduka. Itu orang yang tenang hidupnya. Lalu ketandanya juga dia mampu mengelola emosi, tidak amarah. Orang yang tenang hidupnya itu bisa mengendalikan emosi diri. Dia tidak akan pemarah. Dia akan senantiasa santun kepada dirinya, kepada orang lain, kepada keluarganya. Masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan amarah, tapi dengan akal dan sehat. Setiap masalah, orang yang dari Allah tenang menghadapinya, tidak diselesaikan dengan amarah. Lalu orang yang diberi ketenangan oleh Allah itu punya kekuatan, kegiatan rutinitas. Jadi orang yang diberi ketenangan itu mengendalikan jiwanya, kehidupan sehari-harinya dengan rutinitas yang positif. Orang yang di ketenangan itu pagi-pagi umpamanya sholat subuh, berzikir, membaca Al-Quran, lalu sholat duha, kita belajar, bekerja, datang waktu duhur, sholat duhur, lalu kita berzikir lagi, lalu kita sama keluarga, datang sholat asar, datang sholat maghrib, lalu melaksanakan amal ibadah penuh dengan rutinitas yang positif. Bukan hanya ibadah, tapi mana waktunya ibadah, mana waktu bekerja, mana waktu bersama masyarakat, mana waktu belajar. Itu dijadikan rutinitas, menjadi jadwal ketetapan. Itu orang diberi ketenangan.
Kalau orang yang tidak beri ketenangan, sehari-harinya tidak punya kegiatan, hidupnya susah dan susah, tidak punya kegiatan pasti, akhirnya mengeluh dan mengeluh hidupnya. Itulah orang yang tidak juga ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang diberi ketenangan itu tidak toma, tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain. Dia hanya mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia husnudzon, baik sangka kepada orang lain. Setiap orang yang datang kepadanya, dia berbaik sangka kepada orang tersebut. Walaupun yang datang itu orang tidak baik, tetap dia hatinya tidak baik. Karena semua orang yang datang kepadanya adalah diutus oleh Allah untuk menguji kita. Maka orang kita harus berbuat dengan kebaikan. Lalu orang yang diridhai Allah itu akan mendapat ketenangan dengan tanda wajahnya berseri-seri. Abusan wajhun malihun, wajahnya berseri-seri, bukan abusan qamtarira, wajahnya berduka, wajahnya sangat bengis, tapi orang yang diberi ketenangan terlihat dalam wajahnya, dia penuh senyum, kepada siapapun dia tersenyum, dia akan menyampaikan kebaikan dalam wajahnya supaya orang lain merasa bersama dia diberi ketenangan pula. Hadirin rahimakumullah, itu makalah yang disebutkan tentang masalah doa kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, janganlah kita menganggap doa itu adalah berkaramah, jadi mempunyai khasiat. Kita dijabah oleh Allah itu, doa itu karena Allah ridho kepada kita. Kalau umpamanya kita mempunyai keyakinan bahwa doa tersebut punya khasiat, seolah-olah dia mendikte Allah takut sama doa kalau dikte sama kita. Nauzubillah min dzalik. Semoga ada manfaatnya. Allahumma fi ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.